Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi, itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad-sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil munkarat. As-sukut anil munkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil munkarat itu berarti mengikrari kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakannya. Cantik le, kuliahnya bodoh. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan orang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah.
Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab ya jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya tanggalemnya beliau, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau loh, karena pas sholat. Nanti Selasa Rabu sudah ada. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaibah kamu pakai saja. Sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang. Dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim. Sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria. Semua memenuhi kriteria, kecuali satu. Karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab Samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, carakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab Samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji Afi, Ainaihikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya.
Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi. Ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata dirimal kita bualal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wasata di malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut. Dia lari, ketakutan. Zamiluni Khotijah saya ini takut. Itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan kak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Toni, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab apa? Mudzakkar jamak zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merenggut terus mesti begitu. Kalau kamu nasib baik sering guyon mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik kiai kok guya-guyu ora jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, masuk manaqib yang dicintai Mbah. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya. Ya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga ini loh temanku. Kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas temanmu masih. Weh lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu. Yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, oh kok nggak enak dites ya. Jadi ini mungkin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidhiha. Dibuka, temanmu masih Mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana Mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampai malaikat tong wedok liya teko mesti bojo mbek servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah.
Nabi nggak tahu kalau mau jadi nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah tuh ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaik. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul apa ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa, iki sido dadi Nabi tau ora. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maqdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Lah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 Nabi kemudian nggak tahu bukti berikutnya. Makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari Ro'an tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh Injil bil Ibraniyah masya Allah ayat. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, enggak sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini. Wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bilang mati-matian. Kapan itu, paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai mana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum utai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian. Bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar. Wah, jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil. Itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat. Sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat. Karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip. Sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah, Rasulullah salam juga ikut salam.
Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'adz bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'adz langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'adz menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya, laisa minna walam yarham saghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan tidak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisa ya keluarga sini. Saya teruskan kalau Mbah Robah itu faktornya sanad. Robah bin Maksum, Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattaslu biha ruhul musalli alaihi. Fayam basitu fi qalbi sirunu rita'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan. Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin itadzawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. Dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah. Mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu tidak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Itu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhus sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras
zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, jadi ini saya urun nerangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, jadi, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh ngundang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ana kemungkinan halal. Mergo ana kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca tiga-tiganya? Ben gak asobiah Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal. Berjanji cerita, Al-Hadis Susah Diba yang ini Diba, Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang enggak diajarkan? Disimpan fisunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madkhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani Diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Wes tuku terjemahannya tetap paham, bakat gitu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bisyam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan salib. Pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya. Yu'akhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar karena sudah masuk definisi ketiga wa sultanuhu
Bisa kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bisa. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Surakoh. Itu digojlok sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi guyon gitu aja. Nabi guyon aja. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal sudah pakai mahkota guys. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisaha, walam yaqul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu. Lataf tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasef. Kasef itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini pun temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kan. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama
layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana? Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh. Ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, falam yamussa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi waqidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok 50.000 diarani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah. Mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Yaitu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Waktunya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. 3 alam. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham gitu. Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya. Ya jangan bilang tidak. Faqulu amanna billah wa ma unsila ilaihi.
Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi. Yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata tidak bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi wala taqulanna lisein ini fa'ilun dzalika hudan illa. Jadi Nabi sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Umi, justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, nggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, wah segini, nggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu nggak penting, yang penting golek ridhanya Allah. Nggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi dia itu orang Arab. Orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Dados ngoten nggih kula numpun ngaji kalian wong alim-alim kathah, maca kitab nggih pun kathah. Dados kula warai iki sirine makna Quran ngeten nggih. Jika ada makna Quran yang terkait fisika atau matematika atau apa saja, iku yakinkan bahwa itu pendapat Anda. Kula baleni nggih, kula ngomong nang ngarepe pangeran, jadi kula tanggung jawab. Nah ana ayat Quran sing terkait fisika bisa dibuktikan sekarang juga di zaman akhir. Niku kudu mbok maknani sesuai keyakinan. Tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Kowe yakin iku makna sing cara kowe, tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Jadi misalnya mau Allah dawuh kan al-misbahu fi zujajah. Zujajah tetep maknane mau kaca tok. Kula baleni, kula kan apa ayate iki? Misale jelas ya, al-misbahu fi zujajah. Zujajah maknane napa? Kaca. Kita sepakat kan zujajah maknane napa? Kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajarah. Lah makna fatilah ku dawuhe mufassir. Makna umbubah nggih dawuhe mufassir. Dadi akhirnya dadi makna sentir ku gara-gara
mufassir, paham nggih? Eling-eling nggih. Dadi umpama iku keliru, ora kelirune Quran, kelirune mufassir. Dadi riyen ulama Kudus. Dadi walhasil ini kula cerita. Mari kula cerita teng mriki bingung nggih. Nak etika wong Jawa cerita ora oleh nyebut jeneng. Nak etika ahli hadis jeneng kudu disebut, nak ora dadi hadis majhul. Paham nggih? Kula baleni nggih, nak pendapate kesepakatan ahli hadis, nak cerita ilmu kudu jenenge disebut. Nak cara etika Jawa, nak sing nyerempet-nyerempet miring iku ora oleh napa? Disebut. Jadi di Kudus itu pernah ada perdebatan, kiai ini alim, gurune ya alim. Tapi muridnya itu ketoke luwih alim banget. Sing gurune yakin wong munggah bulan ora mungkin. Zaman Armstrong, Karen Armstrong ini sing munggah bulan pertama Neil Armstrong. Zaman kula jek alit. Tapi kula alit lah anake kiai putune kiai dadi krungu-krungu perdebatane. Ora mungkin. Nabi Muhammad sing kekasih pangerane munggah langit kangelane koyo ngono mbek Jibril. Wong meneh iki wong kafir gak mungkin iso munggah bulan. Wong bulan ning langit sak keempat. Wes duwalil. Jadi muridnya mungkin, pokoknya mungkin. Jadi gurunya mendalil Quran, dalil hadis, muridnya tetap mungkin. Suwengi debat, bareng debat melebar isak sampai jam 3 ora putus. Suwe-suwe gurunya kaku hati mbek mutung. Pokoknya cara aku ora mungkin. Gempon bah nak cara jenengan gak mungkin. Alhamdulillah ampun putus nih. Lu kok nanya aku? Lagi tapi kisah nyata. Iku mutawatir dengan antar kiai. Kowe nanya aku ya. Mboten, Mbah. Pokoke nek cara jenengan ra mungkin pun kula setuju. Nek sementing cara kula tetep mungkin. Akhirnya gurune balen, kok ajak debat lah. Mboten pun taslim niki pun bener. Jenengan muni cara kula niku pun bener. Jenengan muni cara kula wis bener. Cara jenengan gak mungkin, cara kula mungkin. Lha nek kowe wis taslim kok mulai mau debat, lho masalahe jenengan muni cara Allah. Padha ora roe kersane Allah. Ora kacer, urip gak ora kacer. Dekne mau muni ra mungkin menurut Allah, menurut Rasulullah, men dalil Quran, dalil hadis. Lah iku kula sing ra trimo, ora mesti nek cara Allah ngoten, jenengan yo ora ro Allah. Padha ora roe. Lah nek muni jenengan cara kula mboten napa-napa. Niki cara jenengan ra mungkin, cara kula mungkin. Lah dalam hal ini semua ulama sepakat bener muridé. Karena zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sering benar. Kalau ulang-ulangnya, zaman Sayyidina Umar Sugeng ketika beliau sering benar, tiap keputusannya itu sampai dikultuskan hadza hukmullah. Ini hukumnya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar duka pidato, la taqulu hadza hukmullah wa qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah bilang ini hukumnya Allah, tapi bilang ini keputusan Umar. Karena kalau benar bisa keputusannya Allah, kalau salah biar tetap keputusannya Umar. Betul. Ada beberapa keputusannya Umar yang diyakini salah terus dirubah. Bahkan zaman Umar cek Sugeng. Sing masyhur ge masalah hajariyah, masalah yang miyah ning bab napa faraid. Jadi ning bab faraid itu ngeten, pokoke tak terangno nggih. Tak terangno gambarane. Ning bab faraid itu lucu, pokoke nak saki, dulur saki iki asobah, paham ya? Tapi nak dulur li awaladil malah furud, mindawil furud. Suatu saat ana masalah dulur li untuk warisan sakit berhubung asobah. Malah untuk warisan. Akhirnya si orang tadi nyoal, ya Umar, halla abuna kana hajaran mulkon fil yammi. Atuk bapakku anggap ae mati di watu sing dibuak ning segara. Dadi bapakku ora ono gunane. Terus Umar jangen-angen, iya ya ono bener e. Mergo nak akhun sakit, iku berarti yo tetep duwe akhun lium. Nak akhun lium ora mesti akhun sakit. Saiki bapake dibuak wae. Nak bapak dibuat berarti mau dihitung lium. Walhasil Umar Cik Sugeng pun menangi. Oh iya, sodakta kata Umar, sodakta. Intinya gini ya, apapun hebatnya ulama, Anda jangan pernah bilang itu hukumnya Allah. Dalam hal istihad ya, dalam hal apa? Istihad. Karena bisa salah. Mulane muridnya mau muni. Lah itu zaman Nabi Sugeng ketika Sa'd bin Ubadah jadi pemimpin nggih ngoten. Jika Anda perjanjian sama orang kafir, maka kamu jangan pakai nama Allah. Pakailah atas nama kamu. Karena jika perjanjian ini dilanggar lebih ringan karena hanya atas nama kamu. Tapi kalau atas nama Allah, kalau dilanggar itu berat. Sehingga mulai ketika Nabi ngendikan itu jadi mentalnya Sayyidina Umar sampai jadi mentalnya sakniki. Semua ulama niku kalau masalah istihad jangan pernah bilang itu hadza hukmullah karena nanti ngatasnamakan apa? Tuhan. Tapi muni ini keputusan saya.
Ya kadang ketok salah. Di kula sing nyata nggih min alakin kula gadah trauma tenan. Khalaqal napa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Kula gadah pengalaman ketika jadi tim tafsir. Ini nyata pengalaman saya. Pak Quraisy Shihab itu min alakin itu ditafsiri zigot. Zigot itu semacam jenis pokoknya wong Arab pun bayarnya kholaya. Jadi mani, sperma itu ada sekian ribu zigot. Nah itu yang berhasil naik ke dinding rahim itu dianggap zigot yang sukses. Terus ini nanti janin. Jadi embriologi yang jadi apa? Janin. Yang nggak berhasil naik di dinding rahim nanti hilang. Nah, hasil zigot ini naik, terus ada yang menempel. Lah menempel bahasa Arabnya aliko ya'liku alakon. Nah, sehingga orang-orang dokter modern di Al-Azhar, di Syria, di mana-mana maknane alakin zigot sing menempel. Kiai kuno kadung maknani segumpal darah. Wah, iku nak ning Mesir Al-Azhar diguyu segumpal darah keluron. Dadi guyonan segumpal darah itu dadi apa? Karena menurut teori medis dalam proses embriologi itu tidak pernah melewati segumpal apa? Darah. Mulai sperma itu nggak pernah mengalami segumpal darah untuk jadi apa? Janin. Makanya kalau sampean baca terjemah saya di Sui itu alak itu ya tak maknani sesuatu yang menempel. Mereka maknani segumpal darah wis kadung kula nanti diskusi sama pakar-pakar tafsir seluruh dunia ra trimo Indonesia. Lah zaman Said Ramdan Al-Buti Sugeng niku murid-muridnya kula surati kan kata sing kanca kula takon-nakokno zaman Said Ramdan Al-Buti Sugeng. Ya beliau akhirnya cerita, saya pernah tanya dokter muslim yang soleh, apa betul dalam proses janin itu ada segumpal darah? Mereka tertawa-tawa. Yang ada itu kholaya, itu tadi semacam zigot sing nempel, nggak ada proses segumpal apa darah. Nah, sehingga kalau anda maknani min alakin itu segumpal darah itu makna anda jangan nyalahkan Quran. Maksudnya kalau anda itu paham ya? Quran hanya bilang alak segumpal darah itu sampaian sing maknani paham ya? Karena secara bahasa ya mungkin aliko ya aliku alakon, pokoknya sesuatu sing nopo nempel kata sing alfiah wa ulqatun hasilatun kan ulqah sesuatu sing kula ki nate dibantah ki berarti jenengan tentang Quran. Ning Quran jelas wis manusa digawe saka segumpal darah. Aku hafal Quran ora ono kata segumpal darah wis omong ngono. Sing ono khalaqal insana min ala. Endi Quran segumpal darah endi gek itu. Lah itu kadang klirune kita sing nentang makna segumpal darah darane nentang Quran, padahal ono ning Quran lafaz segumpal darah. Ya kira-kira gitu, tapi kula gadah khilaf, gadah alasan luwih. Saya tetap setuju sama kiai-kiai maknane segumpal darah. Karena dalam balaghah itu sah saja ngomong dengan jenis, misalnya ruhin diciptakan dari darah. Ruhin diciptakan dari tanah. Artinya jenis yang ada pada ruhin itu darah atau jenis yang ada pada ruhin itu ada unsur tanah. Tapi kowe aja tau di keyakinan nak manusa digawe lewat proses segumpal apa? Karena kita tahu kan awalnya sperma terus dari sekian ribu zigot yang bisa naik ke dinding rahim yang jadi nopo janin. Nah itu contohnya kayak gitu. Mulane murid ini kita anggap pinter tenan. Bareng jam 3 wis kesel. Pokoke cara aku ora mungkin pun mbah niki pun clear niki pun clear. Yang penting jenengan aku muni qala Allahu taala niku. Akhirnya masalahnya mau dibantah ternyata perkara ini sidik-sidik dalil qala Allahu taala. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken. Dadi aja geman kedarani wong nentang Quran. Jarang nek wong Islam. Nek nentang maknane Quran mungkin mereka subjektivitas mufassir. Nggih subjektivitas to mufassir. Mau macam-macam. Kulo nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Nggih kula kan sering surat-suratan mbek ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kula mulang tafsir PD, kula nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, sering surat-suratan. Dimaki modal buatan salah kula, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kula. Gara-gara niku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal tidak benar, itu tidak benar, itu tidak boleh. Apalagi Wahabi, wedenge pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan, misalnya Israiliyat ngeten iki contoh ini ben sampean ngerti ya. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki. Kula nu sakjane peprai tapi kula ora kulino napa prai.
Kalau kemarin kan saking Masjid Aqsa terus ngaji dia mundur, tapi insya Allah untuk bulan depan, kalau tanggal 21 nomor 22 tetap ngawas, ngawas Februari ini mulang kodok, mulang apa kodok. Misalnya Nabi Dawud, kiai-kiainya kiai sa Indonesia, murah terima sa Jawa sa Indonesia. Walhasil kan jari ini cerita Nabi Dawud kan dibujuk ini, sang pelosongo. Lah duwe pengawal jenenge Uria, Uria dibujuk kan, dibujune Uria tenang. Kila bujune wakila lagi dilamar. Tapi nak kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku dibojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku delalah kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku di 99. Tetep dibantah mbek setan, tapi ra ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bujurmu 99. Ya tapi ra ono sing koyo iku. Nah, hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Walhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sak pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern, kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ataka nabaul khosmi istasawwarul mihrab idkhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan, padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ra usah bebo kaget ngene, pokoke aku iki ndek masalah, putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagho ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusdid wa dina ila sawais sirat. Wes ora usah bebo kaget, iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki to duwe wedhus 99. Niki dulur kula, duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Lho ngono kula disitak wae dijaluk. Niku dolem napa boten? Abu Dawud wah dolem banget. Oh, sentai dolime dari Dawud. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Wah, iku dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolem. Sing ra nglakoni iku wong saleh-saleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolem, yo dolem tenan ilang loro iku. Bareng loro iku ilang mikir. Lha iku ora aku. Lah iku ra aku. Lah iku mulai wadzan Dawud annama fatanau fastaghfara rabbahu wa qarara raki'am. Wah, dekne langsung sujud nangis. Masya Allah kok dicontohno wedhus. Wah itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Tidak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kulo itu kalau merubah tafsir seluruh Indonesia, mulai apa saja, mulai terjemahan Jalalain Ki Misbah, Kiai Bisri, kulo ge maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka, sampai milik Depak, sampai milik saya. Lho kulo wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kulo waca sing kira-kira rawan masalah kulo wacani kabeh. Mulane kula dibedak rugen sekadruwen tur mlayu men waduh. Mulane dene rasa bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan. Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil hadis. Saya punya muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot. Lah padha ra roe. Lah nek padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran ku sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe nawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra roe. Padha nek ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arifin, kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusannya Umar. Nak menawa salah, iso direvisi. Paham ya? Nak iso salah, nak menawa salah,
saged napa direvisi. Paham ya, tapi gini wau, malane wau makna sentir wau nak menawa salah, ya muga-muga salah, iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Paham sing ana mau az-zujajatu kana kaukabu. Lah dhisik agar zujajah iku sentir. Saiki wong bayangno. Tapi aja listrik sik iso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik sik iso konslet. Hidayate Allah ra iso napa? Konslet. Kan kita tidak pernah tahu. Soalnya mana nih kira-kira nuri Allah nurun ala napa. Mana nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoknya cara aku gak mungkin. Ya pun bah pun bar nih pun clear nih. Nanya aku terus akhirnya debat terus dilurus. Paham ya? Jadi jogeman muni debat muni hadza hukmullah. Kecuali yang mujma'alaih. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma'alaih. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki Liya muni nggo ikhtiyat 13 jam. Terus ana sing Ki Liya muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad, itu boleh beda. Lha nggih ada cara sampean dadi ulama ning kutub ura, kutub selatan. Ki maca takrib ning kutub ura, kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak mledhake srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek waktu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakal sapa wae. Srengenge ya ora ana, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup. Surup terus, Mbah. Lah iya misalnya mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyak mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim mergo Indonesia dilewati khatul istiwa, katul istiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah gaya polane padha mbek ning Indonesia mergo padha-padha dilewati khatul istiwa. Dadi ana zalatis samsu, gharabatis samsu, ana talaatis samsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bahasa apa saja. Terus ngene ra ono. Mulane adilu aklud waladina liman akla. Mulane kula nate ditanglet ya niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islam. Ya oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam. Mekah Indonesia terpaut 4 jam, 4 jam. Nah sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009 terbang dari Jakarta, saya ingat betul saya terbang itu jam 1 siang dari Jakarta 2009 ke umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam. Berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepingin buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Rungono nggih, kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan ngenteni 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso atau kebala wa minal minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang 10 jam cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam isih. Jam 5 ning Arab Saudi. Nah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbang ngetan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep
Urung genep jame. Kira tau mikir ngono to? Nah, iku enak era dadi pakar. Nah, kula alhamdulillah sering surat-suratan mbek ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya menyen iku tugas ulama ngerti ngaten. Lan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arane tak pikir nyen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikiran. Mbok ben makmur ora pati roh. Aja sampe ge di guru roe makmur ra makmur wae dunya. Mau tak pikir tenan. Lah nek mau resiko jawabane yo. Loh, jenenge wis surup yo buka. Jenenge urung surup yo ora buka. Enak kena ora mikir penak pokoke wis. Penak lah soe damai lah. Kena ora mikir penak. Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan? Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamanya Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam, rolas ditambah. Wah, 16 ya. Yo kakuati. Lah sampeyan aja takok, lha cara jenengan seputi kok senengane kok numpang liwat. Ya orang. Ya pikir dhewe. Senengane ora urun. Senengane ora urun. Wis dijak mikir betapa abote dadi ulama maksudnya. Dijak mikir malah terus takok nampa mateng. Tapi kalau syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub, jadi sakit konsultasi, sakit tanya jawab. Paham ya? Mulane urip kudu ruwan. Dadi ruwan itu nggih ben ngerti. Mulane Sayyid Muhammad itu nate teng New York. Nggih Sayyid Muhammad yang terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah itu pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangitan, wis gak ono arah. Apa ngabrek gitu. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pas ngisor. Lho kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lah itu pernah dibicarakan oleh Sayyid Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan apa ngulon? Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan tidak ada arah. Nah, saat ini jadi masalah. Nah, anak itu udah anut konsensus. Nak ada tingulon kabeh, nak ngetan kabeh. Tapi yang jelas sudah tidak ada nopo, nggak ada. Padahal sekarang bumi bulat bola itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malahnya tenggene Cina itu pernah ono masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King ini ono masjid salah 100%. Mestine madhep ngulon madhep ngetan. Lha iku ana ulama sing gawe guyonan. Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai. Tapi akhirnya dirubahno, perkarane parah. Rubah itu parah. Jadi misalnya kayak Indonesia mau ngulon dekne madhep napa? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Lah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat mara'ahu muslimuna hasanan fa wa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau enggak bahaya. Makanya agama itu tidak boleh anut sain, hukum itu tidak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ. Terkenal ngedebusi wong, biasa bodoni wong, gak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi. Dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat bola, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik itu meninggalkan Abu Nawas. Dia ini paham falak, mau iso lucu tok. Walhasil di antara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat bola. Jadi andaikan Anda jalan ke barat terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah eling-eling benar. Walhasil suatu saat si profesor falak itu kemalingan. Kemalingan melayu ngene maling melayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas. Bedatno maling, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu ngetan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepinginnya aku mangkel sama profesor.
Ilmu kok rupete ngono. Karena dia mangkel ilmu kok rupete ngono. Lah coba bayangkan kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon, kayak madhep ngetan kan sama. Wah, itu rusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak iso ngalahno hukum. Nggih ilmu ora iso ngalahno napa hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nak ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Dekne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya. Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Niki kula terpaksa nyebut jenenge wong sliwat ae. Ada ning hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkane Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andekan ada seorang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum, al bayyinah wa illa qudda ala dzurri. Kamu harus pakai saksi, kalau enggak kamu tetap tak had qadzaf, nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang papat sedeng bar. Padha wae ora ono seksine. Ya ora, pokoke gak roh kabeh tak had. Ya sudah, akhirnya keputusannya kalau nggak ada saksi 4 sing roh langsung nggak bisa diterima. Sudah, wong iku mulai Nabi ini mengakeh ya. Nabi ini mengakeh ngendikan dulu tuh. Sahabat-sahabat itu dihentikan ini. Kula aja apal lafate, sebagian riwayat lafate ngeten. Iku kok delok anake wae. Ya saiki semeneng ae jeng delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen, nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasas sakoin, wentise ngene, sakoin niku napa cara mriki garis niku nggih. Terus khot lajas sakoin. Pokoknya Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokongnya ini. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria 3 jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakoin. Detail. Nak ngono tenan fawali Syarik bin Sahma, berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak ra ngono ya anake Hilal jarene. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dinikah entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak waris apa enggak? Karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu ramai di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti ya waris, kalau enggak. Lah itu menurut saya tidak bisa. Asal enggak ada bukti nikah tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi enggak anti ilmu. Lah itu hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum be ilmu itu benten. Kalau balin malik ya, hukum be ilmu niku secara sains kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu, itu meyakinkan anaknya si A. Tapi itu tidak bisa merubah hukum. Nah itu hebatnya Rasulullah, yang ngendikan hukum, tapi yang ngendikan ilmu. Paham ya? Itu Rasulullah, yang ngendikan hukum, yang ngendikan apa? Ilmu. Ya, tapi kita kan gak secerdas Rasulullah, malah ngendikan hukum saja. Misalnya sholat, yang ngaku hukum, orang Indonesia itu cuma madhep ngulon, titik. Karena kayak ngaku ilmu, bedanya apa tuh madhep ngulon mbek nyetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, ya kacau. Jadi hukum harus fauqal ilmi, hukum harus di atas nopo ilmu. Mergo kena nuruti sains niku ora ono bari. Nggih, napa ora ono bari. Jadi iki pentingnya ngaji, terus kowe aja geman muni sithik-sithik dalil qala Allahu taala wa fil hadis sahih. Masalah iku makna, sing salah iku napa? Makna. Mulane wau terus akhire muridé bareng muni. Pokoknya cara aku ora mungkin, bareng muni cara aku itu langsung muni alhamdulillah perdebatan ini selesai. Jadi ternyata dekne mau bantah mergo gurune sithik-sithik qala Allahu taala. Lha iku sing mari muridé ra trimo. Pangeran dicangking-cangking.
Mulane kula nak jenengan pokrol bodoni mboten kula lurusno sing kan ra wajib iman. Kula sering teng jagongan wonten tiyang fatwa hukum ra bener. Gus uga mbok lurusno, kan ra wajib iman. Jadi ben wis. Kan kita tidak harus percaya kan sama orang itu. Nah kecuali dia nemuni menurut Allah begini, nah, itu tak bantah. Pangerane wong akeh dekne kok ngeklaim. Paham? Jadi makna wau jelas ya, jadi makna napa? Sumbulah napa kendil napa iku maknane mufassir ya lagi-lagi niku maknane napa? Mufassir. Nurun ala nur ya tinunjukna sapa Allah linurihi maring nuri Allah dinil Islam ing wong ya sak kang ngersakno sapa ing man. Wa tribulan napa gawe ayi bayin tekse gawe jelasno sapa Allah al-amsala ing pira-pira perbandingan dinasi maring manusa takriban krana marekno li afhamihim maring pira-pira fahami annas li atabiru supaya gelem itibar sapa annas fayuminu moko gelem iman sapa annas wallahu ta'ala fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dat sing pirsa wa min hurane setengah sangise ndarbul amsali utawi gawe pira-pira perbandingan to gawe pira-pira contoh fi buyutin ing dalem pira-pira omah muta'alikun bi sabbihu lafat isabhu alati kang bakal teko adina maringi izin sapa Allah antur fa yen to den angkat itu azumatik seden mulyakno wa izkara lan den sebut fi ing dalem buyut apa ismuhu asmane Allah bi tauhid lan ngesana Allah yusabbihu maca tasbih bi fathil muwahhadah wa kasriha yusabbihu ai solid ge salat lagu maring Allah fi ing dalem buyut duwe ing dalem wektu esuk masdarun fi ma'nal hudawat lan maknane pira-pira esuk ai bikri tegese mak ail bukri atau bikri sami niki waktu esuk wal asal dan waktu sore al asaya tegese pira-pira waktu sore mimba dizawali sange sause surup lingsire srengenge. Jadi kitab Arab diwaca ning Indonesia ya ana zawal, nak diwaca ning kutub ya ngopo lingsire apa srengenge. Sapa sing maca tasbih sapa rijal dan pira-pira wong lanang. Fa'ilu yusabbihu tilafat rijal fa'ilu yusabbihu bi kasrid ba lan kasra ba wala fathiha lan ing atase fathah ba naibul fa'il tilafat rijal dadi naibul fa'il lahu tilafat yusabbihu wa rijalun tilafat rijalun ku fa'ilun fa'il fa'ilu fi'lin iku fa'ile fi'il muqaddarin kang den kira-kirano yaiku jawab soalin dadi jawab pertanyaan muqaddarin kang den kira-kirano ka'annahu kila kaya-kaya diucapno ngene man yusabbihu man iku ta sapa yusabbihu kang maca tasbih sapa man hu ing Allah dijawab napa rijalun. Terus niku paling enak terus ben gak ruwet manane nggih ngoten mawon. Wong-wong apik titenane sapa rijalul latulhihim. Wong apik iku wong sing latulhihim kang ora ngalahno, kang ora ngilhakno, kang ora ganggu ing wong akeh apa tijaratun apa perdagangan. Aisyra tegese tuku. Wala be'un lan ora jual beli. Wong apik iku wong sing gak tau kalah ambek dagangane, ambek jual beline ang zikrillah saking eling nang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saiki sing melarat lah ya lali pangeran repot saiki. Wong sugih lali pangeran alasane jelas ngurusi mobil, anak wong larat. Kula nate maca hadits kursi niki ngenyek wong melarat ya ngenyek wong sugih. Kula percaya mek hadis niku. Yabna Adam. Mata tasgholubi. Ke kapan sibuk mbek aku iku? Kowe nak melarat sibuk golek maisah ya lali aku. Nak sugih ngurusi donya ya lali aku. Kula maca hadis iku wah meriang tenan. Mau kabeh kok keliru. Jadi Allah dawuh yabna Adam cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat sibuk golek dhuwit ya lali aku. Nak kowe sugih sibuk ngurusi donya ya lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Bener jawabnya kapan-kapan sih. Repot. Kula niku ngumpulna al-hadis al-qudsiyah termasuk hadis al-qudsi sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Pancen kurang ajar tenan. Sampeyan rekam saat ini wong melarat-marat yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi bareng macam-macam. Mereka mau wis atine rugen. Yo ngono mikir. Mau sing sugih mbok rekam. Yo padha. Dadi sing melarat sibuk golek maisha, sing sugih ngribuk nata. Mulane dhewe pangeran ya Adam ke kapan ngurusi aku. Nak tak paringi melarat kowe sibuk goleki maisha. Nak tak paringi sugih sibuk ngurusi dunia. Terus kapan ngurusi aku? Kira-kira jawabane. Ki kapan-kapan aku Gusti. Parah guys. Lagi latul hihim tijaratun wong apik iku wong sing ora sibuk dagang ya ora sibuk jual beli. Ora sibuk, ora nyibukno ang dzikrillah saking eling ning Allah taala wa iqamis sholati lan nglakoni salat. Khudifatin buang apa ha iqamah ha ila fatiqamah maksudnya tak niku takhfifun. Takhfifan nggih napa takhfif? Wa hadfu ha iqamah. Kayak sampeyan ana arife gak? Takhfifun apa takhfifan? Nah
Takhfifun berarti digawe mubtada nggih. Khatfu ha'i iqamah utawi buwa ha'i lafat iqamah iku takhfifun iku napa? Ngrengakno nggih maksude wa iqamis salat boten wa iqamatis salat. Wa ita zakati lan maringi zakat. Ya khofuna wedi sapa ngakeh yauman ing dina. Sing dina mang tataqallabu kang molak-malik tatoribu tegese ora anteng fi ing dalam yaum wal qulubu pira-pira ati wal absaru lan pira-pira peninggal. Dadi wong apik mergo wedi ning hari iku. Ati molak-malik saking panike, minal khofi saking wedi. Lah al-qulubu te molak-malik ati ku bena najati antarane selamat wal halaki lan rusak. Lah wal absaru te molak-malik mripat iku bena nakhiyatil yamini, bena nakhiyatayil yamini wasimali antarane milih jalur kanan wasimali lan jalur kiri. Dadi sampeyan kena kiamat ku kaget tenan. Moro ndi? Jebule moro kiri. Waduh. Mane enak sing melok toreko jadi digandeng mursite. Padahal yo akeh sing bingung juga ngadepi kiamat tetep bingung gak ape ngono. Lan aja geman nggih wong ra ndek hafalan Quran aja geman nggih. Masya kulhullah sampean kudu hafal. Kok paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing ana Quran. Mun anjenengan ndel pokoke paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing beto Quran. Quran niku kalamullah niku qadim. Barang qadim ra iso disiksa mbek malaikat sing hadis. Malaikat itu makhluk, mungkar nakir itu, wah, gak iso dene nyiksa barang kodim, mungkin kualat. Mergo Quran itu kodim. Mulane kula setuju, mulane wis kulhulah. Tapi masalahnya nak kulhu gak berkeringat itu masalah. Jadi bukan masalahnya kan gak tantangan, jadi apa ya cukup menurut. Muga-muga napa cukup. Tapi nak sing jelas ana riwayat sahihah pancen tabarok. Nggih sing wonten riwayat-riwayat itu tabarok. Terus zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu surat tabarok datang. Mulane darani surat Waqiah sebagian nama besar barang napa Al-Waqiah sing jaga siksa. Al-Munjiyah sing nyelametno saking napa siksa. Walhasil mungkar nakir itu pas wadi nyiksa surat tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir kamu mau apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa azmihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalah. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dekne mergo nakal, tapi masalahnya aku ning jero ne. Lah nek kowe wani, aku iki kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalah aku ning jero. Itu disebut mukhajah bantah-bantah. Lho niki tenan sampeyan waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah. Walhasil akhirnya bantah-bantah terus gak putus. Biasanya akhirnya lapor ning pangeran. Lapor malah muka nakit sing tersangka. Gusti niki lho tiyang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karane takoki pangeran, lho kok nyiksa karep piye? Mergi tiyang nakal, tapi iku kalamku. Akhirnya surat tabarok, ya Allah, nak pancen mungkin nakit tetap nyiksa tiyang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamika. Saya aduk hapus sangka Quran. Wah, ya ora iso, kowe kalam wah qadim. Mungkar nakir sing diamuk pangeran. Wah, itu menggembirakan betul. Iku tabarok, aku 114 ya. Wah. 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo digoleki. Niku soalnya kan lebih familiar, lebih. Tapi sejauh ini yang tentang itu surat nopo? Tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa? Kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau riwayat digawe-gawe kan. Tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kulhu populer. Istilahnya al-ataqah as-somadiyah. Nanti wonten sing Jawa Timur gitu. Nah, ana wong mati kan diwaca ana kulhu ping pira? 4.000 pinten? Apa 10.000? 100.000. 100.000 tapi sing teko iku kok dicekeli ucap. Lah ana sing ra anake ra keluargane ra santrine tapi gak dijiwai to. Coba buak napa? Wong kula nate nekani ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem suwen kok serasa anak kadang. Wah, kurang ajar ya.
Nah masalah ngoten kula setuju madzhabe Bapak. Bapak kula niku zaman abahe kabudut, namine Bandur Sam bapake kabudut. Niku wasiat kan macakno kul ping 4.000. Niku diwaca piyambak mbek kula. Mbek kula, nggih nang kula kalian Bapak. Alasane nak diwaca wong liya iku hak terus ngrakute akeh-akeh terus nang ber. Mate jupuke tak gegem-gegem terus. Ya jenenge ora dijiwai to. Diwaca piyambak kalian Bapak. Nah cara kula ngoten nggih, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, tapi anak iku kudu maca dhewe. Aku yakin jenenge ora sanak ra kadang tetep wong tae padha berkate padha wis tetep gayane 100.000. Sampeyan yakin 100.000? Nggih nak cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan ijek ana umur beberapa saat lah ijek ana. Misale sedina sak ayat tabarok pinten? 30 nggih. Nggih, 30. Mergo hadise nyen sorry. Salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi memang menyebut sampai 30 apa? Ayat. Kula seneng debatin. Jadi malaikat pas digoswan pangeran dekne malah sing tersangka. Gusti ini lho kurang ajar. Wong kula teng jero dapat dituduhi. Wah meriang malaikat. Terus jadi malaikat yo kena digertak. Iku sing mau tabarok tok. Bayangno misale sing ngapal 30 juz. Jadi jurus tabarok wis ber, mun sing ada ngono. Lah kula cek golek riwayat kula sebenarnya kula hingga detik. Ya tapi nek kapan-kapan ketemu tetep tak ulangno teng mriki. Muga-muga ketemu wae, muga-muga ketemu. Tapi kula nate maca hadis Mas kula nggih mun ribuan. Dereng kepanggih. Ya kalau alat taqwa sumadiyah itu ada tapi ini wow diwaca pinten lho? 100.000. Nak sing teko tiyang misale nak tiyang ra tokoh sing teko piro bene? 50 to no? Kudangan nak mboten tokoh. 100. Nak 100 berarti sitoke maca pinten? 1000 rasa anak ra kadang. Wah. Enggak meyakinkan. Urung nak maca mek gremeng. Wah tambah ramanti. Nggih apike iku anak kandung nggih. Nah tengene hadis-hadis nyolati mayit itu sing apik nak padha-padha mungkin anak kandung. Mergo dongane luwih napa? Tenanan. Tapi nak teng mriki kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Dek jane asal anake saged ngaji sithik-sithik ngoten tak cara kula nggih, anake minimal pernah. Riyen pas bapak kapundhut itu mas saya nggih rawuh danten, tapi di antaranya itu ada yang saya imami sendiri. Kula ngimami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolati mayit, kalau anaknya bisa kan imame itu anak. Mergo asfaqu lahu luwe welas. Nggih to nggih masih ora cocok lahu omahe doyan warisane napa? Doyan tetep niku lah tetep. Lah ya nek cara kula setuju bapak iku pas Mbah kapundhut iku wasiat kulhu ping 4.000 diwasi Mbak kalian kula. Meskipun di acara ngaji bareng ya ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasannya lah ya hak umur anake ya paling macane ya basa-basi sak kadare. Ya mau botpar. Mesti sak gegem sita ora kok sak gegem. Paham ya kula percaya dadi nek sampean wedi siksa akhirat niku paling gampang ya hafal Quran. Nek ora iso ya tabarok. Nah kalau ora iso itu sedang dicarikan sing napa kulo sedang dicari-cari napa sedang napa dicari. Mereka ngewau, kalau percaya betul lah, kenapa hadis Kanjeng Nabi tentang Quran kan nggak mungkin kalam wah Inna Allaha Ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Quran. Ya karena nanti karena sampean tangklet, nek ana ngapal Quran Gus tapi berdua penggaweane nakal. Niku ndelalah pas sampai mati niku lali. Nah, pas dekne ngandalo Qurane lali. Mulane rugi-rugine umatku wong sing hafal Quran sak ayat atau rong ayat atau hafal kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas sampai di gua andalan hilang. Jadi kalau gue di luar negeri dalam gua paspor, nah pas dicek hilang. Nah mulane sing hafal Quran sing silang-ilang saiki ku warning peringatan iku. Wah iku ora iso mbok andalan. Mulane apale kudu nganti mati. Mulane termasuk dosa gede ngapal Quran lali maksudnya ora sekedar dosa gede kerugian besar kan nanti kan gak iso mbok gawe senjata. Mulane kula niki tahadus bin nikmat. Kula nate khataman Quran fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih bisa.
Itu sekitar 6 bulan. Jadi satu hari itu 2 lembar setengah istiqomah. Karena kalau mau coba Ramadan kan kebanteran tuh, nggih. Nak Ramadan kan nak khataman kan satu hari 1 juz sih. Berarti 20 rakaat itu setengah rai. Nggih. Bener? Serai. Tapi macane kan mesti kan awur-awuran. Menang bar nang wis. Wis mulai macane kan Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qum ilaila qalilan sawwin kusminu qalilan usita ali waratil qur'ana tartila inna sanuki alika qaulan sakila inna nasyata laili asatu wa tawa aqamu gila malaikatilah kan bingung macane waratil qur'ana tartila tapi kok digebut. Nah kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut tak mboten salah niku. Nggih lonton macane nggih lonton tenan. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Mandek. Nek ora paham anane iki kula mandek. Itu sekitar 6 bulan. Saya masih ingat betul sarung yang saya pakai baju iku lho karo bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarung iki pendem. Tak nggo neror mukan nagrawi ngomongku ya guyon. Kok iso piye, Gus? Kesarong ini tahu tak gue khataman Quran fi sholat. Tapi kita wis wedi tanpa sarong ini wis wedi bro perkara ada ya. Ini bukan keangkuhan yaitu tadi karena mungkar nangkir itu makhluk Quran itu qadim. Barang qadim ra iso tersentuh barang makhluk. Lane Kanjeng Nabi PD Allah gak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Maksudnya Quran itu barang qadim. Tapi masalahnya nak bakat disiksa delalah iku ape mati. Lali. Padahal cuma dites pangeran jan kon deres. Kena apal waca. Meriang kan? Lah umpama ana hadis kulhu kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari warna. Wah, ana surat Ali Imran wis meriang tuh, tengah-tengah. Apa meneh An-Nisa sing guri-guri lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun terus mandek. Mungkin Gusti. Golek musaf ra ono ning kono kene ra ono. Dadi dites. Mulane ngendikane ulama kena kepengin sampai sowan pangeran Quran gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe pangeran. Iku ngatamno Quran fis salat. Memang fatwanya semua ulama. Akhirnya Imam Syafi'i tiap satu malam ngatamno Quran fis salat. Wala wali zaman kiai-kiai hafid ra iso iku terus ngatamno Ramadan. Tapi masalahnya kan digobot niku wau. Digobot wis, ngarutil Quran ta tiran nasanul ki alika qaulan sakila nasyata laili asatu wa tawa mukila innalaka fin nahari sabhan. Tawila wa krisma rabbika bukra tawa asil. Malah nak sing nyemak-nyemaan didekok gurine tok. Kabeh wong nyemak ketatok, kowe kok iso nututi tak delok gurine, Gus. Lah kula niku anake wong hafal Quran, kula gek cilik kula sering semaan kula. Kula mboten purun semaan sejak tuwa niku, gek cilik kula sering. Batin wong iku utur kok iso bedak tak takoki, "Mbah kok saged bedak?" Tak delok gurine, Gus. Ayat pojoke lho, anggere sing gurine padha ya. Wah, parah. Lah pangeran nyemake ra ngene iku masalahnya. Dadi jengben nak sing tenan apal iku dites. Lah niku dawuhe ulama-ulama nak kepengin somben sowan pangeran ya wani disema niku tahu khatam fis sholat. Mergo awal taqarrub ila Allah maca Quran. Ini peringatan kanggo hafid-hafid iki. Awal taqarrub maca Quran niku fi sholat. Kula baleni malih. Dadi nak Quran sebagai hukum iku dadi hukum fikih. Tapi nak ta'abbud tilawah iku fi sholat. Mulane qumil laila illa qalila. Dadi awal Quran tilawah digo taqarrub iku kudu napa fi sholat. Awale lho. Mergo napa qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Qumil laila artine sholat apa sekedar dersan. Salat mergo ayate terusane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma wa yuqaddirul lailawan alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dadi iku asbabun nuzul iku nabi diwajibno maca Quran fis salat. Akhirnya nabi gak kuat mergo kakean, akhirnya dibagi-bagi. Terus era Sayyidina Utsman beliau khataman Quran fi sholat tiap hari sak rakaat itu khatam Quran. Jadi Sayyidina Utsman itu tahu dinyak sahabat mergo nak witir sak rakaat sehingga sahabat yastahkiru amalah
witir kok sak rakaat. Normali witir kan 11, 9, 7. Paling afdol pinten? 11. Ditambah rakaat isya nggih 13. Terus dari bojone, kowe ora roh witire Utsman sak rakaat tu ngatamno Quran. Wah. Sak rakaat tapi ngatamno Quran. Dadi mulai bar isya tet nganti subuh. Bisa ora ono kiai jagungan ora ono. Saiki alhamdulillah kok tren gitu. Paham ya? Terus nak imam yang paling pas spoiler mulai Imam Syafi'i manfaat ilmu nganti saiki dekne nirakati ilmune iku tiap hari khataman Quran fi shalah. Kulla yaumin. Imam Bukhari nak Ramadan ping pindho, khatmatan fil laili wa khatmatan fin nahar. Mulane Imam Bukhari populer nganti saiki barokah dekne nirakati Bukhari khataman Quran iku khatmatan fil laili wa khatmatan ora ana sing ngundang. Yo ora ana sing nyalami ta, yo pokoke ambek pangeran. Nah, tapi sing semaan yo apik ae. Di bang sing ora payu malah repot. Malah ora tau deres lho Mas. Di kula golek-golekno lan menawa suatu saat nak menawa suatu saat ketemu hadis napa kul. Ketoke nak niku setelah ngarepe pangeran mboten lali nak niku. Nak kul lali ya napa? Kebablas. Kula nak kul lali eling critane bapak. Kula niku riyen nak teng sarang Rois Fathul Muin. Dinya mbek bapak. Kowe ro Islah terkenal ngalim fikih lah. Kowe ora ngarep jawab pertanyaanku. Fikihmu gak lengkap. Kalau dia sempat rodok tersinggung, piye maksudnya bapak fikih gak lengkap. Jebule bapak itu sering guyon mbek Mbah Mun mbek kanca-kancane guru-guru iki-iki. Fikih cara kula mboten lengkap, Mbah. Beliau tahu ngalami kejadian imam Jumatan niku maca hal ataka haditsul khosyah wujuhu yauma idzin khosyah amilatun nasibah. Iku makmume iku muni subhanallah. Subhanallah. Akhirnya diganti sabihisma aja muni subhanallah. Akhirnya diganti kulhu. Mosok kulhu kok salah. Kulhu wallahu ahad Allahu somad subhanallah. Karena makmum tidak punya solusi untuk mengingatkan. Akhirnya wong sing wudu rong salat, urung maca Fatihah dah. Ternyata salah iku urung maca Fatihah. Jadi langsung maca surat. Lah tapi fikih kan gak di solusi kan nak ngelingno kon. Subhanallah. Akhirnya pikirane imam iki surat panjang menawa aku lali. Oh, akhirnya terakhir diganti kulhu kan. Lah diganti kulhu aja. Subhanallah. Lah akhirnya kan makmume gak kesulitan kan. Piye solusine ngelingno?